Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian yang telah mampir di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas berkenaan dengan mata kuliah teknologi bahan konstruksi dengan pembahasan agregat lanjutan. Karena di video sebelumnya kita sudah membahas berkenaan tentang agregat. Untuk linknya nanti bisa dicek di deskripsi video ini. Bagi penonton baru silahkan subscribe channel YouTube saya untuk mendapatkan update-update video-video mata kuliah teknik sipil. Bagi dirasa video ini berguna, boleh ditekan tombol like-nya dan share kepada teman-teman sesama mahasiswanya. Bagi yang ingin berinteraksi, boleh dituliskan di kolom komentar. Untuk yang agregat lanjutan, kita akan membahas syarat agregat menurut SII, ASTM dan SK SNI. Jadi untuk awalnya kita akan membahas berkenaan dengan syarat mutu agregat untuk beton, yang dimana kita memakai SK SNI S041989F. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya agregat itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah agregat halus atau pasir, lalu yang kedua adalah agregat kasar atau kerikil. Untuk yang pembahasan pertama, kita akan membahas berkenaan dengan agregat halus atau pasir. Jadi, untuk agregat halus, menurut SK SNI S041989F, itu syarat pertamanya adalah butirannya tajam, kuat, dan keras. Jadi butiran itu tajam, kuat, dan keras. Untuk yang kedua, bersifat kekal. Tidak pecah atau hancur karena pengaruh cuaca. Lalu yang ketiga, sifat kekal, mempunyai sifat kekal apabila diuji dengan larutan jenuh garam sulfat. Jadi jika pakai natrium sulfat, bagian yang hancur adalah maksimum 12%. Jika kita memakai pengujian menggunakan magnesium sulfat, maka bagian hancur itu maksimumnya 10%. Lalu yang keempat, syaratnya adalah agregat halus tidak boleh mengandung lumpur. Tidak mengandung lumpur atau bagian yang dapat melewati ayakan 0,06 mm. Itu lebih dari 5%. Maka apabila dia melebihi 5%, jadi tidak boleh mengandung lumpur atau
yang lolos ayakan 0,060 mm. Jadi kecil 5%. Apabila dia lebih daripada 5%, maka lebih 5%, maka material wajib dicuci. Lalu yang kelima, syarat yang kelima adalah tidak boleh mengandung zat organik. Jadi tidak boleh mengandung zat organik. Karena akan mempengaruhi mutu beton. Bila direndam dalam larutan 3% NaOH, cairan di atas endapan tidak boleh lebih gelap dari warna larutan pembanding. Itu untuk pengetesannya. Sedangkan untuk syarat nomor 6, agregat halus menurut SK SNI S041989F adalah harus mempunyai variasi besar butir atau gradasi yang baik. Gradasi baik. Sehingga nanti akan mendapatkan rongga yang sedikit. Rongga sedikit. Lalu mempunyai modulus kehalusan. Modulus kehalusan itu 1,5 sampai dengan 3,8. Apabila diayak dengan susunan ayakan yang ditentukan, harus masuk salah satu daerah susunan butir menurut zona 1, 2, 3 atau 4. Jadi masuk zona susunan butir. Zona 1, 2, 3 atau 4. Juga harus memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah sisa di atas ayakan 4,8 mm itu maksimumnya 2% dari berat. Jadi sisa di atas ayakan 4,8 mm itu maksimum 2% dari berat. Lalu yang kedua, sisa di atas ayakan 1,2 mm itu maksimum adalah 10% dari berat. Lalu yang ketiga, untuk sisa di atas ayakan 0,3 mm itu maksimum adalah 15 derajat dari berat. Lalu untuk yang syarat ketujuh, untuk syarat ketujuhnya tidak boleh mengandung garam. Tidak boleh mengandung garam. Lalu setelah kita mengetahui syarat mutu untuk agregat halus, kita lanjut ke syarat mutu agregat kasar atau kerikil.
Untuk syarat agregat kasar atau kerikil, syarat yang pertama adalah butirannya tajam, kuat, dan keras. Butiran tajam, kuat, dan keras. Lalu syarat yang kedua, bersifat kekal, tidak pecah atau hancur karena pengaruh cuaca. Jadi sifat kekal karena pengaruh cuaca. Lalu yang ketiga, sifat kekal apabila diuji dengan larutan jenuh garam sulfat. Jadi sifat kekal bila diuji dengan larutan jenuh garam sulfat. Itu yang A. Jika dipakai natrium sulfat, bagian yang hancur maksimum adalah sebesar 12%. Lalu yang B, jika menggunakan magnesium sulfat, itu bagian yang hancur maksimum adalah sebesar 10%. Syarat yang keempat adalah tidak boleh mengandung lumpur atau kadar lumpur itu lebih kecil daripada 1%. Maka apabila dia lebih besar daripada 1%, kerikil wajib dicuci. Bila dia besar daripada 1%, maka kerikil wajib cuci. Lalu yang kelima, tidak boleh mengandung zat organik dan bahan alkali yang dapat merusak beton. Jadi tidak boleh ada zat organik atau alkali yang dapat merusak beton. Sedangkan yang keenam, mempunyai variasi besar butir atau gradasi yang baik. Gradasi baik. Sehingga rongganya sedikit. Sehingga rongga sedikit. Lalu mempunyai modulus kehalusan. Modulus kehalusan itu antara 6 sampai 7,1 dan syaratnya sisa di atas ayakan 38 mili itu harus 0% dari berat. Lalu yang B, untuk sisa di atas ayakan, 4,8 mm itu berkisar antara 90 sampai dengan 98% dari berat.
Lalu yang C, selisih antara sisa-sisa kumulatif di atas dua ayakan yang berurutan maksimum 60% dan minimumnya 10% dari berat. Jadi selisih antara sisa-sisa kumulatif di atas dua ayakan yang berurutan maksimumnya 60% dan minimum 10% dari berat. Lalu yang ketujuh, syaratnya tidak mengandung garam. Mengandung garam. Sekarang kita masuk ke dalam syarat mutu agregat menurut SII 005280. Jadi untuk yang agregat halus, itu susunan butir. Syarat pertama, susunan butir mempunyai modulus kehalusan antara 2,5 sampai dengan 3,8. Jadi modulus butir 2,5 sampai dengan 3,8. Lalu yang kedua, kadar lumpur atau zat yang lebih kecil daripada 70 mikron itu maksimalnya adalah 5%. Lalu syarat yang ketiga, kadar zat organik ditentukan dengan larutan natrium sulfat 3%. Syarat yang ketiga, kadar zat organik ditentukan dengan larutan natrium sulfat 3%. Jika dibandingkan warna standar tidak lebih tua daripada warna standar. Jadi kadar zat organik kalau dicoba atau diuji dengan larutan natrium sulfat 3%, maka warnanya lebih pudar, dari warna standar. Lalu syarat keempat, kekerasan butir jika dibandingkan dengan kekerasan butir pasir pembanding yang berasal dari pasir kuarsa Bangka memiliki angka hasil bagi tidak lebih dari 2,2. Jadi kekerasan butirnya bila dibandingkan dengan pasir kuarsa Bangka itu hasil bagi tidak lebih dari 2,2 atau lebih kecil daripada 2,2. Sedangkan yang kelima untuk sifat kekal,
Bila pengujian menggunakan magnesium sulfat, bagian hancur maksimal 15%. Sedangkan bila pengujian menggunakan natrium sulfat, bagian hancur maksimalnya 10%. Untuk yang keenam, lalu untuk syarat mutu menurut SII 0052/80 untuk agregat kasar, yang pertama adalah susunan besar butir mempunyai modulus kehalusan. Yang pertama, modulus kehalusannya antara 6 sampai dengan 7,1. Lalu yang kedua, kadar lumpur itu maksimumnya adalah 1% atau lebih kecil daripada 1%. Untuk yang ketiga, kadar bagian yang lemah diuji dengan goresan batang tembaga maksimal 5%. Jadi kadar bagian lemah diuji dengan goresan batang tembaga maksimum 5%. Lalu yang keempat, sifat kekal yang diuji dengan larutan garam sulfat. Jadi sifat kekal itu tidak melebihi warna standar, tidak lebih tua dari warna standar. Jika warna lebih tua, maka agregat harus ditolak, kecuali warna lebih tua timbul oleh adanya sedikit arang lignit atau yang sejenisnya. Karena arang lignit. Lalu yang kedua, warna yang ditimbul itu diuji dengan cara melakukan percobaan perbandingan kuat tekan mortal yang memakai agregat tersebut terhadap kuat tekan mortar yang memakai pasir standar silika, menunjukkan nilai kuat tekan mortar tidak lebih kurang dari 90% kuat tekan mortar memakai pasir standar. Jadi kuat tekan mortar besar 95%, yang dimana pengujian kuat tekan mortar itu memakai cara ASTM C87. Lalu yang kelima, agregat halus yang akan dipergunakan untuk membuat beton yang akan mengalami basah dan lembab terus-menerus atau yang berhubungan dengan tanah basah tidak boleh mengandung bahan yang bersifat reaktif terhadap alkali dalam semen, yang jumlahnya cukup dapat menimbulkan pemuaian yang berlebihan di dalam mortar atau beton.
Agregat yang reaktif terhadap alkali boleh dipakai untuk membuat beton dengan semen yang kadar alkalinya dihitung sebagai setara natrium oksida tidak lebih dari 0,6% atau dengan penambahan yang dapat mencegah terjadinya pemuaian yang membahayakan akibat reaksi alkali agregat tersebut. Jadi agregat halus no alkali. Lalu syarat yang keenam, sifat kekal diuji dengan larutan jenuh garam sulfat. Itu untuk natrium sulfat maksimum hancurnya sifat kekal. Kalau kita pakai magnesium sulfat, maksimum hancur adalah 10%. Kalau kita pakai natrium sulfat, maksimum hancur adalah 15%. Lalu untuk yang ketujuh, susunan besar butir gradasi agregat harus mempunyai susunan besar butir dalam batas sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel 21 untuk persyaratan kekerasan agregat untuk beton. Di sini kita ada kelas dan mutu beton. Lalu pada kolom kedua ada kekerasan dengan bajana Rudolph. Bagian hancur menembus ayakan 2 mm. Itu maksimumnya. Untuk fraksi butir 19 sampai 30 mm. Lalu ada untuk fraksi butir dengan ukuran 9,5 dan 19 mm. Lalu pada kolom ketiga ada kekerasan dengan bejana geser Los Angeles. Bagian hancur menembus ayakan 1,7 mm. Itu ada maksimum penentuannya. Untuk kelas dan mutu beton, di sini ada kelas beton kelas 1, ada beton kelas 2, lalu ada beton kelas 3 atau beton pratekan.